Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Adam Suseno, tentunya di channel kesayangan kita semua, 7 menit menuju tubuh sehat. Kemarin, kita sudah membahas tentang bahaya makanan yang dibakar, terutama bagi orang tua yang sudah memiliki resiko tekanan darah tinggi, kolesterol, serta penyakit jantung. Banyak yang kemudian bertanya, "Dok, kalau sate kambing bagaimana? Katanya bisa menambah darah ya, Dok." Nah, hari ini kita akan bahas dengan tenang dan mendalam, supaya tidak salah paham lagi. Karena seringkali apa yang kita dengar dari kebiasaan turun-menurun di masyarakat tentunya belum tentu sepenuhnya benar secara medis. Dan tugas saya di sini adalah membantu Anda memahami dengan cara yang sangat sederhana, agar di setiap langkah untuk menjaga kesehatan menjadi lebih bijak dan penuh kesadaran. Di banyak daerah di Indonesia, daging kambing sering dianggap makanan kuat. Ada yang bilang bisa menambah darah, ada juga yang bilang bisa menghangatkan tubuh, bahkan bisa membuat badan tidak mudah lemas. Benarkah begitu? Secara ilmiah, memang ada sebagian kebenarannya. Daging kambing mengandung protein tinggi, zat besi, vitamin B12, serta asam folat, yang semua zat penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Jadi, kalau seseorang menderita anemia akibat kekurangan zat besi, mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti daging kambing bisa membantu memperbaiki kadar hemoglobinnya. Namun, yang sering salah dipahami adalah tidak semua orang yang merasa darahnya rendah itu berarti kekurangan darah atau anemia. Di masyarakat, istilah darah rendah sering digunakan untuk dua hal berbeda. Yang pertama, darah rendah karena tekanan darah menurun, biasa disebut hipotensi. Yang kedua, darah rendah karena kekurangan hemoglobin, biasa disebut dengan anemia. Padahal, keduanya berbeda penyebab dan berbeda penanganannya. Mari kita luruskan terlebih dahulu. Kalau seseorang sering merasa lemas, pusing, atau wajahnya pucat, banyak yang langsung menyimpulkan, ini darahnya rendah. Padahal, bisa jadi bukan karena kekurangan darah, melainkan karena tekanan darahnya yang sedang turun. Anemia terjadi ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin di dalam darah berkurang. Apa akibatnya? Oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh juga akan turun. Sehingga tubuh terasa cepat lelah, napas pendek, dan wajah tampak pucat. Kondisi inilah yang bisa disebabkan oleh kekurangan zat besi, vitamin B12, atau asam folat. Disinilah peran daging kambing bisa sedikit membantu, karena kandungannya gizi bisa mendukung pembentukan darah baru. Sementara itu, tekanan darah rendah atau yang biasa disebut dengan hipotensi adalah kondisi di mana tekanan darah seseorang berada di bawah normal. Misalnya 9/60 mmHg. Penyebabnya biasanya karena kurang cairan, kelelahan, efek obat, atau masalah pada sistem saraf dan jantung. Nah, kalau yang dialami adalah tekanan darah rendah, maka sate kambing tidak akan serta-merta bisa menaikkan tekanan darah. Karena yang dibutuhkan tubuh adalah cairan, garam, dan keseimbangan elektrolit, bukan lemak atau protein dari daging kambing. Jadi, kalau seseorang merasa pusing karena darahnya rendah, penting sekali untuk memastikan terlebih dahulu apakah itu anemia atau hipotensi, karena penanganannya akan berbeda. Sate kambing hanya bermanfaat jika penyebabnya memang kekurangan zat besi. Tapi, kalau tekanan darahnya yang rendah, efeknya
hampir tidak ada. Daging kambing termasuk sumber protein hewani yang sangat baik. Dalam kandungan 100 gram daging kambing, terkandung sekitar 25-27 gram protein, 2-3 mg zat besi, serta vitamin B12, asam folat, zinc, dan sedikit lemak jenuh. Zat besi berfungsi membantu pembentukan hemoglobin, sedangkan vitamin B12 dan asam folat membantu produksi sel darah merah baru. Itu sebabnya mengapa daging kambing sering dikaitkan dengan makanan penambah darah. Namun, kandungan zat besinya sebenarnya tidak jauh berbeda dari daging sapi ataupun daging ayam. Jadi, bukan berarti daging kambing lebih unggul dari sumber protein hewani lainnya. Sekarang, mari kita lihat dari sisi lain. Sate kambing memang bergizi, tapi proses pembakarannya seringkali membuat zat berbahaya muncul. Jika daging dibakar terlalu lama hingga gosong, terbentuklah senyawa yang biasa disebut dengan heterosklik amina atau biasa disebut dengan HCA dan polisklik aromatik hidrokarbon biasa disebut dengan istilah PAH. Dua zat yang menurut penelitian bisa meningkatkan resiko kanker bila dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka panjang. Selain itu, daging kambing juga tinggi akan kolesterol dan lemak jenuh. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa meningkatkan kadar kolesterol darah, memicu tekanan darah tinggi, dan memperberat kerja jantung. Bagi para lansia, terutama yang sudah punya riwayat jantung, kolesterol, ataupun tekanan darah tinggi, makan sate kambing terlalu sering jelas beresiko. Itulah sebabnya mengapa saya selalu mengingatkan boleh makan, tapi dengan porsi kecil dan frekuensi jarang. Karena yang menentukan sehat bukan hanya apa yang kita makan, tapi juga seberapa sering dan seberapa banyak kita mengkonsumsinya. Kalau Anda ingin menikmati sate kambing tanpa mengorbankan kesehatan Anda, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, pilih daging kambing muda, karena teksturnya lebih lembut dan kadar lemaknya lebih rendah. Yang kedua, hindari bagian lemak atau jeroan. Yang ketiga, jangan dibakar terlalu gosong, cukup matang saja. Yang keempat, gunakanlah bumbu dapur alami seperti jahe, bawang putih, atau jeruk nipis untuk membantu menurunkan bau perengus sekaligus membantu pencernaan. Yang kelima, lengkapilah dengan sayuran dan buah segar yang kaya akan vitamin C seperti tomat ataupun jeruk. Karena vitamin C membantu penyerapan zat besi dari daging. Yang keenam, jangan lupa minum air putih yang cukup sesudah makan atau sebelum makan untuk membantu metabolisme tubuh. Kalau langkah-langkah sederhana ini dilakukan, maka menikmati sate kambing sekaligus justru bisa tetap menjadi bagian dari pola makan yang sehat, tanpa takut kolesterol naik atau tekanan darah melonjak. Untuk para sahabat lansia yang menonton video ini, saya ingin menekankan satu hal penting. Di usia lanjut, tubuh kita sudah tidak sekuat dulu. Sistem pencernaan melambat, metabolisme menurun, dan pembuluh darah menjadi lebih sensitif terhadap lemak serta garam. Oleh karena itu, tubuh lansia membutuhkan makanan yang mudah dicerna, rendah lemak jenuh, tinggi serat, dan cukup protein. Daging kambing boleh dinikmati, tapi jadikan sebagai pelengkap, bukan makanan utama. Dan selalu ingat, imbangi dengan makanan nabati seperti sayur, buah, tahu tempe, serta kacang-kacangan lainnya. Kalau tujuan Anda adalah menjaga darah tetap sehat,
Maka yang lebih penting adalah pola makan yang seimbang, istirahat cukup, usahakan tidak merokok, menjaga cairan tubuh, dan rutin cek kesehatan ke dokter. Karena tubuh yang sehat tidak dibangun dari satu jenis makanan saja, melainkan dari kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus. Sahabat sehat, kita hidup di zaman di mana informasi mudah sekali tersebar. Tetapi, tidak semuanya benar. Mitos seperti sate kambing bisa menambah darah mungkin muncul dari pengalaman seseorang yang merasa segar setelah makan. Padahal, bisa jadi efeknya hanya karena tubuh mendapatkan energi tambahan dari protein dan lemak. Namun, sekarang kita tahu, menambah darah artinya menambah produksi sel darah merah, dan itu membutuhkan zat besi, vitamin B12, serta asam folat, yang memang ada di daging kambing, tapi bukan satu-satunya sumber. Sayuran hijau, hati ayam, telur ikan, dan kacang-kacangan juga kaya akan zat besi dan jauh lebih aman untuk dikonsumsi secara rutin. Jadi, nikmatilah sate kambing dengan bijak. Boleh sesekali asal tidak berlebihan. Hindari bagian gosong, jangan lupa makanan sayur dan buah sebagai pendamping. Dan yang paling utama, perbanyak minum air putih. Untuk para orang tua di rumah, jangan takut menikmati hidup dengan santai, tapi tetap jaga keseimbangan. Kesehatan bukan berarti tidak boleh makanan enak, tetapi tahu kapan cukup, kapan berhenti, dan bagaimana menjaga tubuh agar tetap kuat di usia senja. Semoga dengan pemahaman ini, kita semua bisa lebih bijak dalam memilih makanan. Dan kalau Anda merasa sering lemas atau curiga darahnya rendah, jangan menebak-nebak sendiri. Datanglah ke dokter, lakukanlah pemeriksaan darah sederhana, supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bisa menanganinya dengan tepat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan seperti biasa, jangan lupa jaga pola makan, cukup istirahat, tetap berpikir positif, dan rawat tubuh yang Tuhan titipkan ini dengan penuh kasih sayang. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan bahas lagi hal-hal menarik seputar kesehatan lansia, supaya masa tua tetap sehat, bahagia, dan bermakna. Jangan lupa untuk menekan like, share ke orang yang Anda sayangi, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Saya, Adam Suseno, pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.